Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat Senang pagi, Bu. sekali berjumpa kembali dengan kalian. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada pantun. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa membeli durian. Duhai Cakep. muridku, tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Baik, Bu Ibu. Mei. Sehat, Bu Mei. Semangat kali saya hari ini, Bu. Sepertinya Ibu nggak dengar suara Hasbi ya hari ini. Bolos, Hasbi Bu, kelihatannya Hasbinya, Bu. mungkin Hasbi lagi di jalan kali ya. Biasa Hasbi kan suka datangnya terlambat karena rumahnya katanya jauh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen anak-anak boleh gerakkan anggota tubuhnya dulu supaya kita lebih rileks, supaya kita juga lebih mengikuti pembelajaran ini lebih semangat. Oleh sebab itu, yuk kita angkat dulu tangannya ke atas. Ayo, tangannya ke atas kita lambai-lambaikan. Kemudian ke samping. Ayo, semangat Imam. Imam harus Semangat. Ya. Oke, kemudian ke depan tangannya. Yeay. Dan terakhir duduk yang baik. Oke, baik. Nah, apakah anak-anak bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu pengen Semangat. Semangat Bu. Semangat, Semangat Bu. Semangat. biasa. Semangat, Bu. Nah, tadi Ibu sempat menanyakan siapa yang tidak masuk. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Coba Kayaknya Hasbi dulu ya. yang belum datang nih, Bu. Belum datang, Bu. Abinya Terlambat. kesiangan kayaknya Bu. Oke, Dia baik. semalam main Bu. Ya, Bu, main Oh iya, terus, Bu. rumahnya Rizky deket ya sama Hasbi ya? Dia sebelahan Bu. Mainnya malam sampai Bu, makanya kesiangan. Mudah-mudahan Hasbi ingat ya, hari ini tetap ada kegiatan pembelajaran. Kita doakan Hasbi punya niat untuk tetap datang ke sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu supaya apa yang akan dikerjakan dan ilmu yang didapat akan mendapatkan ridho dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ibu minta ketua kelasnya Imam untuk pimpin di dalam doa. Silakan Imam. Baiklah. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Oke, terima kasih Imam. Baik, nah sebelum kita menjalankan aktivitas lainnya, Ibu akan ajak kalian bernyanyi lagu nasional tentang Garuda Pancasila. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3, ya. Apa? Oke, baik. Terima kasih. Ya, Garuda Pancasila sepertinya masih ada yang belum hafal ya. Padahal setiap Senin kita selalu nyanyikan. Nah, jangan lupa anak-anak, kita harus tetap tahu lagu-lagu nasional di Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran lebih jauh, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak dan mengamati video materi tentang rangkaian listrik yang akan Ibu tampilkan nanti, peserta didik ataupun anak-anak diharapkan mampu menyebutkan fungsi-fungsi komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan tepat. Nah, coba. Yuk lihat yuk gambar apa ini? Ada yang Mana, tahu Bu? ini gambar apa? Masih gambar tadi, Bu. Belum bergerak gambarnya. Belum bergerak, Bu. Masih gambar tadi, Bu. Ini udah kelihatan belum? Belum Bu. Belum, Bu. Masih gambar Sebentar ya. yang selamat pagi tadi, Bu. Nah, seperti ada ini. Bu. Nah, Baik. ya, Bu. Gambar apa ini Udah. ya anak-anak? Coba ada yang tahu silakan angkat tangan. Itu rangkaian listrik Bu, saya Bu. Ya Rizky, baik benar. Oke, hebat sekali Rizky ya. Ini adalah gambar rangkaian listrik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak rangkaian listrik itu biasanya digunakan untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuh hidupin lampu, Tuh, Bu. ya, hidupin lampu, Bu. Iya, Imam untuk hidupin lampu di rumah Imam ya. Terus kalau Iya, Betty Bu. tadi jawabannya apa?
Sama Bu, hidupin lampu Bu. Iya. Ngecas HP, Bu. Oh, untuk Ya ngecas benar Bu. HP. Rizky Bu main Iya, HP terus benar. Bu. Benar sekali Rizky ya. Oke, bagus sekali jawaban anak-anak semua. Rangkaian listrik itu erat manfaatnya ataupun sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menghidupkan lampu. Nah, apa kaitannya dengan materi pembelajaran hari ini? Baik, Ibu akan jelaskan dulu. Yuk sama-sama kita lihat. Di sini ada penjelasan rangkaian listrik. Boleh Ibu minta siapa ya yang belum bersuara di sini? Oh, Pati udah ada belum ya? Ada ya? Udah, Bu. Ya, coba Pati kamu baca sehingga teman-teman kamu bisa tahu apa sih itu rangkaian listrik. Oke, silakan Iya. Pati. Baik, Bu. Ya, terima kasih Ibu sudah disuruh membaca. Teman-teman, marilah saya akan membacakan apa yang disuruh oleh Ibu Guru. Rangkaian listrik adalah susunan ala-ala listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan arus listrik. Ya, betul. Terima kasih Pati. Ya, Ibu. Nah, kita akan lihat lagi ya selanjutnya. Baik. Nah, coba perhatikan ini gambar, masih gambar yang tadi sih, tapi Ibu ingin anak-anak boleh melihat susunan gambar pada lampu yang berderet berikut ini. Rangkaian apakah yang tersusun pada gambar di bawah ini? Ada yang tahu? Rangkaian paralel, Bu. Rizky jawabannya rangkaian paralel. Ada yang lain? Coba. Rangkaian seri, Bu. Rangkaian seri, jawaban Imam rangkaian seri. Rizky tadi rangkaian paralel. Oke, baik. Kita tahan dulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan simak video berikut ini sehingga anak-anak tahu penjelasan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan dari yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira jawabannya itu rangkaian listrik seri menurut Imam atau rangkaian listrik paralel menurut Rizky. Yuk kita dengarkan ya. Belum mulai ya, Bu, videonya? Sebentar Bu, sebentar Pak. Bentar, Nak. Sebentar ya Nak. Imam nggak sabaran Bu. Iya, sebentar ya. Emang Imam ini, Bu. Nggak pernah lihat video ya Bu. Imam tuh nggak punya HP, Benny. Oh iya. Oke, HP-nya rusak. sebentar ya anak-anak baik. Oke, terima kasih anak-anak sudah menunggu. Ini Ibu Ya, akan Ibu. tampilkan video pembelajaran materi tentang rangkaian listrik. Baik, kita sama-sama simak ya. Jika rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup.
Wow, menarik Bu Mei. Langsung siswanya lihat PPT-nya, jadi tertarik mereka langsung masuk pelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat Senang pagi, Bu. sekali berjumpa kembali dengan kalian. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada pantun. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa membeli durian. Duhai Cakep. muridku, tampai dan cantik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Baik, Bu Mei. Sehat, Bu Mei. Semangat kali saya hari ini, Bu. Sepertinya Ibu nggak dengar suara Hasbi ya hari ini. Bolos, Hasbi Bu, kelihatannya Hasbinya, Bu. Oh, mungkin Hasbi lagi di jalan kali ya. Biasa Hasbi kan suka datangnya terlambat karena rumahnya katanya jauh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen anak-anak boleh gerakkan anggota tubuhnya dulu supaya kita lebih rileks, supaya kita juga lebih mengikuti pembelajaran ini lebih semangat. Oleh sebab itu, yuk kita angkat dulu tangannya ke atas. Ayo, tangannya ke atas kita lambai-lambaikan. Kemudian ke samping. Ayo, semangat Imam. Imam harus Semangat. ya. Iya. Oke, kemudian ke depan tangannya. Yeay. Terakhir duduk yang baik. Oke, baik. Nah, apakah anak-anak bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu pengen Semangat. Semangat, Bu. Semangat Semangat, Bu. Semangat. biasa. Semangat, Bu. Nah, tadi Ibu sempat menanyakan siapa yang tidak masuk. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Coba Kayaknya Hasbi dulu ya. yang belum datang nih Bu. Belum datang, Bu. Asbinya Terlambat. kesiangan kayaknya, Bu. Oke, Dia baik. semalam main, Bu. Ya, Bu, main Oh iya, terus, Bu. rumahnya Rizky deket ya sama Hasbi ya? Iya, sebelahan, Bu. Mainnya malam sampai, Bu, makanya kesiangan. Mudah-mudahan Hasbi ingat ya, hari ini tetap ada kegiatan pembelajaran. Kita doakan Hasbi punya niat untuk tetap datang ke sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu supaya apa yang akan dikerjakan dan ilmu yang didapat akan mendapatkan ridho dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ibu minta ketua kelasnya Imam untuk pimpin di dalam doa. Silakan Imam. Baiklah, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Oke, terima kasih Imam. Baik, nah sebelum kita menjalankan aktivitas lainnya, Ibu akan ajak kalian bernyanyi lagu nasional tentang Garuda Pancasila. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3, ya. Apa? Oke, baik. Terima kasih. Ya, Garuda Pancasila sepertinya masih ada yang belum hafal ya. Padahal setiap Senin kita selalu nyanyikan. Nah, jangan lupa anak-anak, kita harus tetap tahu lagu-lagu nasional di Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran lebih jauh, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak dan mengamati video materi tentang rangkaian listrik yang akan Ibu tampilkan nanti, peserta didik ataupun anak-anak diharapkan mampu menyebutkan fungsi-fungsi komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan tepat. Nah, coba. Yuk lihat yuk gambar apa ini? Ada yang Mana, tahu Bu? ini gambar apa? Masih gambar tadi, Bu. Belum bergerak gambarnya. Belum bergerak, Bu. Masih gambar tadi, Bu. Ini udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih gambar Sebentar ya. yang selamat pagi tadi, Bu. Nah, seperti ada, ini. Bu. Nah, Baik. ya, Bu. Gambar apa ini Udah. ya anak-anak? Coba ada yang tahu silakan angkat tangan. Itu rangkaian listrik, Bu. Saya, Bu. Ya Rizky, baik benar. Oke, hebat sekali Rizky ya. Ini adalah gambar rangkaian listrik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak rangkaian listrik itu biasanya digunakan untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari?
Untuk hidupin lampu, Untuk Bu. Ya, hidupin lampu, Bu. Iya, Imam untuk hidupin lampu di rumah Imam ya. Terus kalau Iya, Benny Bu. tadi jawabannya apa? Sama, Bu, hidupin lampu, Bu. Iya. ngecas HP, Bu. Oh, untuk Ya, ngecas. benar, Bu. Oke. Rizky, Bu, main Iya, HP terus, benar. Bu. Benar sekali Rizky ya. Oke, bagus sekali jawaban anak-anak semua. Rangkaian listrik itu erat manfaatnya ataupun sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menghidupkan lampu. Nah, apa kaitannya dengan materi pembelajaran hari ini? Baik, Ibu akan jelaskan dulu. Yuk sama-sama kita lihat. Di sini ada penjelasan rangkaian listrik. Boleh Ibu minta siapa ya yang belum bersuara di sini? Oh, Pati udah ada belum ya? Ada ya? Sudah, Bu. Ya, coba Pati kamu baca sehingga teman-teman kamu bisa tahu apa sih itu rangkaian listrik. Oke, silakan Iya. Pati. Baik, Bu. Ya. Terima kasih Ibu sudah disuruh baca. Teman-teman, marilah saya akan membacakan apa yang disuruh oleh Ibu Guru. Rangkaian listrik adalah susunan ala-ala listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan arus listrik. Ya, betul. Terima kasih Pati. Ya, Ibu. Nah, kita akan lihat lagi ya selanjutnya. Baik. Nah, coba perhatikan ini masih gambar yang tadi sih, tapi Ibu ingin anak-anak boleh melihat susunan gambar pada lampu yang berderet berikut ini. Rangkaian apakah yang tersusun pada gambar di bawah ini? Ada yang tahu? Rangkaian paralel, Bu. Rizky jawabannya rangkaian paralel. Ada yang lain? Coba. Rangkaian seri, Bu. Rangkaian seri. Jawaban Imam rangkaian seri. Rizky tadi rangkaian paralel. Oke, baik. Kita tahan dulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan simak video berikut ini sehingga anak-anak tahu penjelasan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan dari yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira jawabannya itu rangkaian listrik seri menurut Imam atau rangkaian listrik paralel menurut Rizky. Yuk kita dengarkan ya. Belum mulai ya, Bu, videonya. Sebentar Bu, sebentar Pak. Bentar, Nak. Sebentar ya Nak. Imam nggak sabaran, Bu. Iya, sebentar ya. Emang Imam ini, Bu. Nggak pernah lihat video ya, Bu. Imam tuh nggak punya HP, Benny. Oh iya. Oke, Ini rusak. sebentar ya anak-anak baik. Oke, terima kasih anak-anak sudah menunggu. Ini Ibu Ya, akan Ibu. tampilkan video pembelajaran materi tentang rangkaian listrik. Baik, kita sama-sama simak ya. Jika rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tekanan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik
karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif, juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan piket. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Oke. Baik anak-anak. Nah, gimana tadi? Sudah melihat kan penjelasan dari materi kita hari ini, sehingga kita kembali lagi ke pertanyaan tadi di awal. Tadi kan Ibu sempat menanyakan bahwa rangkaian apa yang tersusun pada rangkaian listrik di bawah ini. Coba dari penjelasan video yang sudah kita lihat sama-sama tadi, ada nggak yang sudah menemukan jawabannya? Siapa yang bisa? Yuk angkat tangan. Saya, Bu. Oh, Imam. Baik, Imam. Silakan, Saya, Bu. Imam. Rangkaian Ya, seri Imam dulu ya, dan Rizky. rangkaian paralel, Bu. Tadi kalau lihat dari videonya. Oke, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau Rizky, coba kita dengarkan Ya, Rizky. Terima kasih ya, Imam. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, sama ada rangkaian campuran, Bu. Iya, betul sekali. Jawabannya, kalau kita tadi boleh melihat ada 3 rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian seri, kemudian yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Campuran itu artinya seri dan paralel. Paralel. Oke. Baik. Nah, tadi kan belum terjawab ya pertanyaan yang Ibu tunjukkan bahwa itu ada rangkaian listrik yang disusun secara apa? Coba siapa yang bisa jawab? Ini tadi. Saya, Bu. Ulangi lagi ya slide-nya. Oke. Saya, Bu. Benny ya? Benny, Ya, Bu. Bu. Benny, Ya, Bu. Benny, Bu, mau jawab, Bu. Ya, silakan Kalau Benny. Kalau Ini lihat kira-kira dari gambar tadi, Bu, ya. dengan video yang Ibu putar tadi,
Itu Bu, rangkaian seri itu Bu. Oke. Nah, jawaban Iya, Benny salah ternyata saya, adalah Bu. tepat, sehingga kita Tepat. tahu bahwa Benar. gambar rangkaian Yeay. seri. Yuk tepuk tangan untuk Benny. Hebat ya Benny. Terima Terima kasih kasih, Bu. Benny. Hebat. Terima kasih. Benny. Sama Yuk, kita Bu. matiin lagi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan ajak anak-anak berkelompok. Kita akan diskusi, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang materi ini. Nah, Ibu akan bagikan LKPD. Oke, LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya Ibu akan bagi dulu kelompoknya. Ini ada kelompok 1. Kelompok 1 ini ada Imam, ada Naning, ada Hasbi, ada kelompok kedua ada Rizky, Benny, Eriana. Dan yang ketiga, kelompok 3 ada Pati, Desi, Eka. Baiklah anak-anak, silahkan berdiskusi. Ibu berikan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk anak-anak boleh diskusi kelompok. Nah, ini bentuk LKPD yang kalian kerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah Ibu. Sudah, baik. Belum Bu, bentar lagi Bu. Oh, kelompok 1 belum ya? Eka, Ibu rasa kelompok 3 ya? Kelompok 3 tadi lebih dulu. Oke, baik. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya? Udah, Bu. Iya, oke. Nah, ini kelompok 2 itu ada Rizky ya dan juga Benny. Oke, baik. Karena Ya. kelompok 3 tadi boleh menyelesaikan lebih dulu, oleh sebab itu Ibu akan berikan kesempatan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman kelompok 3 sudah boleh mempresentasikan hasilnya dengan baik. Oke. Baik. Yeay. Nah, Sore. sekarang Ibu akan kasih anak-anak evaluasi secara mandiri. Artinya anak-anak harus kerjakan tugas ini secara individu, artinya sendiri-sendiri ya. Individu. Nah, Ibu berikan Ya, Bu. latihan soal ini, waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Kalau udah selesai, silakan dikumpulkan. Silakan dikerjakan anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Terima kasih. Oh, hebat-hebat sekali ya anak-anak ini ya. Sepertinya Ya, sudah Bu. bisa menjawab soal dengan baik. Ya Bu. Bu. Oke. Sepertinya Hasbi ya yang selalu belum Ben. selesai. Hasbi. Ayo Hasbi, Hasbi itu malas, semangat. Bu. Hasbi bukan Iya, sih Bu. sebenarnya Benar. Hasbi. Tidur kerjaannya, Bu. Nah, coba Hasbi bangunnya tidurnya lebih cepat sehingga bangunnya lebih awal. Jadi pas mengikuti kegiatan pembelajaran setiap hari itu lebih semangat. Baik ya. Oke, semuanya sudah kumpulkan latihan soalnya. Ibu akan nilai. Sudah. Baik, terima kasih. Udah selesai Sudah, ya. Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ayo, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau belajar menyimpulkan materi apa sih yang kita pelajari hari ini? Yuk, silakan. Siapa yang mau? Saya Bu. Silakan Imam. Jadi hari ini kita belajar tentang tadi rangkaian listrik kalau nggak salah Bu. Iya, betul Imam. Terus, Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 2 atau 3 ya? dibagi Dua, menjadi 2, ya. 2 rangkaian listrik seri dan paralel. Iya, betul sekali. Terima kasih Imam. Selanjutnya, rangkaian seri tadi dijelaskan biasanya disusun secara apa? Secara sejajar. Iya, Bersusun sejajar. paralel. Secara tidak bersusun. Bersusun ke bawah. Kalau paralel itu malah Pasangan, sejajar ya. pasangan, Bu. Iya, yang disusun berderet itu baru Seri. Iya. Oh. Oke, kita Seri. belajar lebih baik lagi. Nah, sebelum Ya, seri. mengakhiri pelajaran hari ini, iya, ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Nggak ada lagi. Eka udah mengerti ya?
Udah Bu, udah Udah Bu, paham. sudah paham Bu. Oke, baik. Sebelum udah Ibu sudah paham ya? Oke, anak-anak hebat luar biasa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ajak kalian untuk refleksi bersama. Oke. Apakah perasaan anak-anak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Hari ini banyak tertawa atau sedihnya sih ya? Senang. Tertawa Bu, senang. Apa Bu? Ada yang senang, ada yang tertawa, ada yang sedih. Seneng. Ada yang sedih, Ada yang super Bu. ada yang sedih ternyata. Ayo, ngantuk angkat tangan. Ini Bu. Ayo, jujur, siapa yang ngantuk? Benny Benny ngantuk, Bu, Benny. Benny. Ngantuk ya, Benny. Oke, yuk. Baik, Ibu harapkan untuk pembelajaran berikutnya anak-anak tidak lagi mengantuk ya. Nah, materi selanjutnya kita akan bertemu kembali besok. Kita akan menyelesaikan proyek mendesain lampu lalu lintas sederhana. Oke, anak-anak nanti Ibu akan berikan informasi apa-apa saja yang harus anak-anak siapkan alat dan bahannya untuk menyelesaikan proyek mendesain lampu lalu lintas sederhana ini. Oke anak-anak. Nah, sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Tepuk tangan karena hari ini kalian sudah luar biasa. Biasa. Terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu minta Imam untuk membawa kita di dalam doa kembali. Silakan Imam. Oke. Sebelum pembelajaran ini berakhir, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi. Ya, Bu. Terima kasih Terima Bu. kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi, Selamat, Bu. Bu. Selamat pagi, Bu. Pak Ibu di sini tidak meragukan ya. Semuanya baik-baik, semuanya bagus ya. Bu Mei juga alur prosesnya itu sudah sangat bagus alurnya ya. Meskipun secara pribadi beliau masih kurang puas ya. Artinya ada sesuatu hal yang belum ditampilkan. Nah, dari alur pembelajaran ya, saya pikir sudah bagus karena memang yang ditampilkan hari ini adalah pertemuan pertama dari 2 pertemuan untuk PJDL Ibu. Benar ya Iya. begitu ya Bu Mei? Nah, Iya, Ibu. jadi di akhir pertemuan tadi disampaikan bahwa apa-apa saja yang diperlukan oleh si siswa untuk merangkai PJDL-nya. Jadi saya pikir untuk Bu Mei boleh Bu, kalau memang peer teaching, bukan peer teaching ya, PPL nanti juga mau ditampilkan kembali yang ini, struktur yang ini, nggak masalah saya pikir ya. Paling nanti untuk pertemuan kedua ketika kami tidak ada, videonya tetap direcord biar kami juga nanti bisa melihat dari video yang dikembalikan produk-produk yang dihasilkan oleh si siswa. Nah, jadi tadi di awal ada menyampaikan dulu persepsi, kemudian saya sangat suka dengan ibu-ibu ya, semua yang tampil hari ini mungkin sekaligus ini Bu Naning juga sangat bagus tadi untuk kalau istilahnya dalam pembelajaran itu persepsi betul namanya apa ya, saya tidak tahu, motivasi mungkin ya. Jadi menanyakan kabar si siswa itu penting di awal pembelajaran untuk menyatukan pikiran mereka yang sedang berada di luar, yang ingat rumah, yang ingat yang ingat mainan, untuk masuk belajar di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi kayak memotong pikiran mereka tentang dunia luar, tapi mengumpulkan pikiran mereka untuk masuk ke dalam kelas. Nah, jadi dari awal itu PPT-nya bagus. Saya pikir tadi Bu Mei ya. Nah, Bu Mei, saya memang lagi mencoba tadi ke Pak Faisal juga saya kirim, saya coba download itu semua RPP Bapak Ibu yang masuk. Nah, cuman belum, ini ada sedikit masalah dengan PDF saya. Oke, ini sudah terbuka. Dari rangkaian pembelajaran yang sudah dituliskan dalam RPP, hampir semuanya itu terlaksana. Ya Bu Mei?
Ya, Ibu. Nah, kalau Bu Mei sendiri tadi yang tidak terlaksana atau ada misalnya gini, di RPP sudah saya buat sedemikian rupa, namun kayaknya ada langkah yang terlewatkan. Atau saya berpikir, oh kayaknya alur ini lebih bagus nih dari apa yang saya tuliskan di RPP. Ada nggak kepikiran seperti itu? Atau sudah sesuai dengan alur gitu, udah mantap nih di PPL kayaknya begini aja udah oke nih. Kalau dibilang totalitas Diani tadi ya. Ya, ya baik. Bu Mei mengambil model pembelajaran di sini, model pembelajaran PJBL ya Bu Mei ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya mengamati di sini memang dalam proyek ini, jadi dilakukan penilaian biasanya di sekolah juga ataupun yang diamati oleh sekolah di sana ada ya suasana pembelajaran yang menyenangkan itu yang awalnya dalam pembelajaran PJBL di kegiatan pendahuluannya. Kemudian ada dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Kemudian ada mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi, kemudian ada menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Nah, dari keempat-empatnya di pendahuluan tadi, saya sudah melihat Bu Mei keempat-empatnya sudah melakukan kegiatan itu. Nah, kemudian kegiatan di tujuannya juga Bu Mei sudah menyampaikannya. Jadi kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tetap kita sampaikan kepada anak-anak. Saya juga melihatnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mei. Kemudian materi yang sudah disampaikan juga di awal pembelajaran. Kemudian di kegiatan intinya, nah di sini kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran mungkin Bu Mei harus diperhatikan kembali. Iya, Pak. Ya. Nanti diperhatikan kembali ini antara menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajarannya agar benar-benar berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain yang relevan. Nah, di sini juga kita dituntut sebenarnya kalau pembelajaran tematik itu bagaimana kita mengaitkan materi dengan pengetahuan lain. Walaupun memang di sini kita fokusnya ke satu mata pelajaran. Tetapi Ibu tadi kan Ibu Mei terfokus ke satu muatan pembelajaran. Iya, Pak. Walaupun kita di sini terfokus ke satu muatan pembelajaran, tapi kita tidak boleh lari bahwasanya sekolah dasar ini adalah pembelajarannya tematik. Iya, Pak. Iya, Pak. Sedikit banyaknya kita tetap harus mengaitkannya dulu, ya Bu Mei ya. Nah, nanti jangan lupa di kegiatan intinya juga nanti bisa juga kita kaitkan ke sana. Jadi Bu Mei ini kan IPA kaitannya dengan bahasa Indonesia ya. Iya, Pak. Ya, dengan bahasa Indonesia. Mungkin rangkaian listrik ini setelah dia selesai nanti ataupun di awal Bu Mei bisa mengaitkannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, Pak. Kalau untuk strategi pembelajarannya, saya lihat di sini sudah mencapai. Kemudian pembelajarannya juga sudah dilakukan secara runtut. Kalau untuk penentuan proyek ini juga sudah dilaksanakan Bu Mei ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian proyek di sini tadi untuk langkah-langkahnya itu yang ingin saya tanyakan sama Bu Mei, sudahkah disiapkan begitu instrumen untuk menyelesaikan proyek ini Bu Mei? Tadi saya tidak melihat itu atau memang saya terputus koneksinya. Memang tidak ada sih saya rasa Pak. Saya ingat saya cuma menyampaikan materi selanjutnya adalah mendesain ini Sama sih, dengan menggunakan kardus.